Halo semuanya, perkenalkan saya Yuhaneni Wijaya dengan ekor NIM 019. Nama Benedikta Audivandia Putri dengan ekor NIM 002. Di sini kami akan menceritakan sejarah dari Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu ikon tempat wisata di Magelang, Jawa Tengah dengan daya tarik keindahannya. Karena keindahannya, banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Selain dari keindahan, Candi Borobudur juga punya sejarah yang cukup menarik. Awal dibangunnya Candi Borobudur terjadi pada abad ke-8 dan 9 sekitar tahun Masehi. Pada masa pemerintahan di Dinasti Sailendra, yaitu Raja Samaratungga beserta putrinya Paramodani. Candi Borobudur merupakan peninggalan sarana ritual agama Buddha, tepatnya perpaduan ajaran Buddha, Mahayana, dan Tantrana dengan meditasi, filsafat, yoga, ada ajaran Buddha yang mirip dengan perkembangan di Bengal, India pada abad ke-8 pada masa pemerintahan Raja-Raja Pala. Candi Borobudur ditemukan pada 1814 ditemukan oleh Sir Thomas Seymour Raffles yang menjabat sebagai Kabinet Jenderal Inggris yang menerima laporan tentang penemuan candi di desa Bumi Segoro dekat Magelang. Insinyur Belanda H.C. Cornwallis diperintahkan untuk meneliti candi tersebut. Kemudian, sejumlah orang dari Belanda mulai tertarik dan meneliti penemuan candi Borobudur pada 1835. Hartaman menyuruh anak buahnya untuk membersihkan candi dan mulai menemukan sebuah arca yang belum selesai beserta benda-benda lain termasuk sebilah keris. Pada 1885, D.W.I. Derman membuka dasar candi dan menemukan relief yang kemudian dikenal relief Karmawi Bangga dengan rumah panel sebanyak 160 buah. Selanjutnya, uraian lengkap tentang Candi Borobudur ditulis oleh Th. Van Eversluit dan N.D. Krum yang terbit pada 1927 dan 1931. Keadaan Candi Borobudur saat ditemukan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Van Eck membongkar bagian candi yang berbentuk oval di tingkatan 7, 8, dan 9 pada tahun 1907 dan menyusun kembali stupa-stupa. Dari pembongkaran ini pada akhirnya selesai pada tahun 1911. Seiring berjalannya waktu, kondisi Candi Borobudur kembali rusak. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses alam. Bagian-bagian lain di candi yang belum sempat ditangani Van Eck pun amblas dan tingginya miring. Melihat itu, UNESCO dan lembaga lain menginisiasi pembongkaran kedua yang berlangsung pada tahun 1973 sampai tahun 1983. Dari pembongkaran ini, pada akhirnya peresmian dilakukan pada 23 Februari 1983 oleh Presiden Soeharto. Bangunan dari Candi Borobudur berbentuk bujur sangkar dengan ukuran seluruhnya mencapai 123 kali 123 meter dengan tinggi sekitar 42 meter yang terhitung sampai bagian atas puncak Catra.
Tanpa adanya cakra, tinggi Candi Borobudur hanya diperkirakan sekitar 31 meter. Bangunan Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkatan. 6 tingkatan di bawah berbentuk bujur sangkar dengan ukuran semakin atas semakin kecil. Lalu, tingkatan ke-7 dan ke-9 berbentuk hampir bulat dan tingkat atas berupa stupa besar. Kemudian di bagian kakinya dapat ditemukan relief cerita Karma Wibangga. Secara keseluruhan, Candi Borobudur berbentuk stupa yang memiliki struktur berundak teras. Warisan budaya ini terbuat dari susunan batu andesit yang disambung dengan kuat menggunakan teknik pasak. Menurut W.S. Sutherland, tingkatan Candi Borobudur dibagi menjadi 3 yang sama dengan konsep datu, dengan berbagai tahapan untuk mencapai kebudayaan seperti Kamadhatu, yang merupakan bagian tingkat pertama atau kaki dari Candi Borobudur. Dalam tingkatan ini berhiaskan relief Karma Wibangga. Lalu ada Rupa Dhatu. Rupa Dhatu merupakan bagian tingkatan kedua dan keenam dari Candi Borobudur. Di tingkatan ini dapat ditemui relief Lalitavistara, Jataka, Awadana, Gandayuha, dan Bhaddacari. Lalu yang terakhir ada Arupa Dhatu. Arupa Dhatu merupakan bagian tingkatan ke-7 sampai ke-10 dari Candi Borobudur. Di dalamnya terdapat banyak stupa yang menggambarkan pencapaian umat manusia. Sekian dari kelompok kami.